PT Citra Nusantara Gemilang, perusahaan dengan price to earning ratio hanya 0,8 kalinya saja, sangat murah sekali dan sudah membagikan dividen sebesar 1,11%. Luar biasa. Apakah sahamnya layak untuk kita beli? Mari kita bahas. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang CNG ya, Compressed Natural Gas. Kita cek di sini. Nah, PT Citra Nusantara Gemilang dibentuk pada bulan Desember 2005. Jadi ini perusahaan yang sudah cukup lama ya. Dan perusahaannya itu bergerak di bidang trading dan juga distribusi compressed natural gas. Nah, layanannya mencapai B2B atau business to business dan juga B2C yaitu business to consumer. Nah, kita cek langsung di sini ya. Untuk industri ini seperti ini, jadi mendistribusikan CNG itu ke industri-industri ya untuk dipakai sebagai bahan bakar di industri mereka, juga untuk retail. Dimasuk retail juga bukan retail yang orang per orang ya, tapi kayak ke arah hotel, restoran, cafe, food court, mall, rumah sakit, apartemen, laundry, dan sebagainya. Jadi yang bisnis itu benar-benar bisnis gede kayak perusahaan, retailnya seperti perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Dan juga UMK, ini karena bentuk dari tabungnya saja seperti ini nih Sobat Investor. Jadi gede, nggak cocok untuk rumahan. Tapi ini fokus ke untuk pemakaian gas dalam jumlah besar. Nah, ini situs resminya ya. Jika Sobat ingin meneliti lebih lanjut bisa langsung saja ke ini cng.co.id untuk melihat lebih lanjut soal perusahaan ini. Tapi kita akan langsung saja ke ini idnfinancial.com untuk meneliti lebih lanjut ya. Untuk aktivitas pasarnya, kapitalisasi pasar dari PT Citra Nusantara Gemilang atau kita singkat saja Cegas ya, itu di sekitar 201 miliar rupiah ya. Ini dari sini di Google Finance juga sama ya, 200-an ya miliar rupiah. Untuk anak perusahaan sendiri, Cegas itu memiliki 4 anak perusahaan yaitu PT Cipta Rizky Ener dan PT Cipta Nusantara Ener, PT CNG Global dan CNG Hilir Raya ya, dengan rasio kepemilikan masih di atas 50%. Jadi kita masih bisa sebut ini sebagai anak perusahaan. Jadi kalau kita membeli Cegas, kita juga membeli 4 perusahaan yang bergerak sebagai anak perusahaan dari Cegas ini nih teman-teman. Untuk IPO ini menarik nih karena IPO-nya itu baru di tahun 2024 ini ya, tepatnya di tanggal 8 Januari 2024. Jadi meskipun ini perusahaan lama yang didirikan di tahun 2005 ini teman-teman, tapi IPO-nya itu baru di tahun ini. Dan harga penawarannya di 338, sedangkan harga sekarang itu di 104. Jadi harganya sudah turun jauh ya kalau kita cek di Google Finance. Di sini nih harga penawarannya di sekitar 350-an, sekarang harganya di 113. Jadi udah turun jauh banget. Ya, makanya kita bahas di sini apakah sekarang kesempatan yang bagus untuk membeli. Kita lanjutkan ya. Yang menarik lagi, meskipun baru IPO tahun 2024 ini teman-teman, ternyata Cegas itu sudah membagikan dividen. Dividennya itu bayarkan di tanggal 28 Juni. Nah, tapi harus saya berikan catatan di sini ya, karena perusahaan ini kan baru saja IPO tahun ini dan histori dividennya itu juga baru 1 kali. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua untuk tidak menjadikan histori ini sebagai alasan untuk membeli saham ya, karena baru 1 kali nih teman-teman, jadi belum bisa dijadikan patokan ya kalau tahun depan Cegas itu akan membayarkan dividen lagi atau tidak. Kalau saya untuk memastikan kalau perusahaan itu rutin bayar dividen, biasanya saya cek dalam minimal 5 tahun terakhir, apakah dalam 5 tahun terakhir itu rutin bayar dividen atau tidak. Kalau ini kan masih 1 tahun ya, jadi masih belum bisa dijadikan patokan ya teman-teman. Direkturnya adalah Muhammad Isa
Fardi. Presiden direkturnya adalah Andika Purwonugroho. Ini ada berita menarik nih dari emitennews.com di tanggal 7 Oktober ya, bahwa Direktur Cegas tambah saham atas harga pasar, yaitu ini menyampaikan bahwa Andika Purwonugroho selaku Direktur Utama telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 19 September tahun 2024 sebanyak 500 lembar. Wow, jadi ini beli ya orang ini ya. Nah, biasanya ketika seorang presiden direkturnya tuh membeli saham perusahaannya sendiri, ini menjadikan satu sentimen yang positif ya, bahwa dia sendiri ini yakin terhadap masa depan dari PT Cegas ini nih teman-teman. Dan memang sahamnya sudah turun jauh banget ya. Jadi kalau sobat investor yakin, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membeli sahamnya. Nah, untuk pemegang sahamnya sendiri ya, ini 32% itu di PT Petro Asia Energi, tapi perusahaan yang terbesarnya dua ini, Petro Asia sama Dharma Mulia, ini dua ini saja sudah mencapai 50% lebih nih teman-teman. Nah, kita cek di data keuangan ya, ini juga harus dijadikan catatan nih teman-teman. Khas perusahaan ya, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Ketika IPO itu penghasilannya itu tinggi. Ini kuartal 4 2022 itu mencapai 423 miliar rupiah. Kemudian di kuartal keempat tahun 2023 itu adalah laporan keuangan pada saat dia IPO-nya tanggal 8 Januari ya, tapi laporan keuangannya kan otomatis di kuartal keempat tahun 2023 itu pendapatannya mencapai 377 miliar rupiah. Tapi di kuartal pertama dan kedua itu langsung anjlok pendapatannya menjadi 130 dan juga 132 ya di kuartal pertama dan kedua. Jadi ini juga bisa dijadikan catatan ya, bahwa perusahaan ini ya karena satu dan lain hal bisa menuliskan pendapatan yang sangat besar pada saat dia IPO. Terus saya sih agak kurang suka ya dengan perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Harusnya kalau memang perusahaan ini bagus, di kuartal pertama dan kedua pun harusnya lebih banyak ataupun minimal setara dengan laporan keuangan pada saat mereka IPO. Itu menunjukkan transparansi dari laporan keuangan. Tapi kalau ini bisa dilihat lah ya, bisa disimpulkan sendiri ini teman-teman. Nah, untuk data di Google Finance, untuk rasio PI-nya itu di 0,68, jadi murah sekali. Tapi harus diingat juga ya teman-teman, bahwa ini perusahaan yang kapitalisasi pasarnya itu belum besar, hanya 200 miliar rupiah saja. Jadi ini masih cukup volatile nih. Saya menyarankan untuk perusahaan-perusahaan seperti ini harus diteliti lebih lanjut lagi ya teman-teman ya, jika kalian ingin berinvestasi di perusahaan yang volatile seperti ini, karena penurunannya bisa sangat luar biasa, kenaikannya juga bisa sangat tinggi sekali nih teman-teman. Yaitu penurunannya di sini aja udah sampai 73%. Dan satu lagi nih yang saya ingin jadikan catatan, jadi karyawan PT Citra Nusantara Gemilang ini sendiri menurut Google Finance itu hanya 249 saja teman-teman. Ini adalah jumlah karyawan yang sangat sedikit untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar mencapai 200 miliar rupiah nih teman-teman. Jadi ini bisa dinilai sebagai hal yang positif, yaitu mereka sangat efisien dalam mengelola karyawannya, tapi juga bisa dinilai sebagai sesuatu yang negatif ya, karena jumlahnya yang terlalu sedikit. Apakah perusahaan itu perusahaan yang layak untuk memiliki kapitalisasi pasar sebanyak ini teman-teman? Untuk saya pribadi, karena si Citra Nusantara Gemilang ini adalah perusahaan berbasis industri ya, dan perdagangan CNG alias liquid natural gas atau kompres natural gas, seharusnya menurut saya karyawannya harusnya itu lebih banyak lagi ya. Nggak mungkin dong perdagangan kompres natural gas itu hanya memiliki 249. Gimana caranya mereka berbisnis dengan jumlah karyawan yang sedikit ini, padahal mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang real, yaitu retail dan perdagangan ya. Tapi ada yang menarik nih teman-teman, yaitu pendapatannya itu menurut Google Finance itu sebenarnya naik terus ya. Nah, di sini juga ada perbedaan nih data antara di Google Finance dengan di Irian Financial ya. Di sini kita cek di sini data keuangannya. Nah, di kuartal kedua itu kan 132 miliar rupiah nih. Di sini 132 sama ya. Di kuartal pertama itu 130 miliar rupiah. Ini juga sama ya. Di kuartal pertama 2024 itu 130 miliar rupiah. Tapi ada menarik, yaitu di kuartal keempat tahun 2023
di Idean Finansial itu menuliskan pendapatannya adalah 377 miliar rupiah nih teman-teman. Sedangkan di Google Finance menuliskan pendapatannya itu hanya 97 miliar rupiah. Nah, ini juga ada yang menarik ya. Kenapa ada perbedaan yang cukup signifikan antara dua data keuangan seperti ini? Mana yang bisa kita percaya? Kalau untuk saya sendiri sih lebih mempercayai data dari Google Finance ya, meskipun data dari Idean Financial juga harusnya cukup bagus, tapi kalau ada perbedaan seperti ini biasanya saya lebih memegang data dari Google Finance karena mereka ini perusahaan berskala global yang tentunya data yang disajikan itu juga bukan hanya untuk pasar Indonesia saja, tapi juga untuk investor-investor di luar negeri yang mereka tentunya akan menyajikan data yang lebih akurat. Jadi kita lihat di sini ya, sebenarnya pendapatan di kuartal keempat tahun 2023 itu hanya 97,4 miliar rupiah saja, berbeda dengan data di ideanfinancial.com. Nah, tapi jadinya ada yang positif nih. Kalau dilihat dari data Google Finance itu sebenarnya pendapatannya itu meningkat, yaitu di kuartal keempat tahun 2023 itu hanya 97 miliar rupiah, tapi mengalami peningkatan yang cukup banyak ya di kuartal pertama dan kuartal kedua nih teman-teman. Kita lihat data di sini untuk pendapatannya itu dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2023, yaitu pendapatan di kuartal kedua tahun 2024 itu 132 miliar rupiah ya, mengalami peningkatan sebanyak 53%. Itu banyak sekali. Dan meskipun ya biaya operasional juga naik ya, tapi bisa untuk menjustifikasi kenaikan pendapatan sebanyak ini nih teman-teman. Nah, untuk margin laba bersihnya itu mencapai 2,94 atau naik 29% itu juga cukup bagus ya. Kita cek rasanya ini juga positif ya, menunjukkan kenaikan seperti ini. Total asetnya naik sampai 375 miliar rupiah dan liabilitasnya hanya naik 2,66 saja nih teman-teman. Jadi kalau dilihat data dari Google Finance ini menunjukkan hal yang positif nih teman-teman ya. Tapi harus saya sampaikan juga di sini kalau kapitalisasi pasar dari Citra Nusantara Gemilang ini sangat kecil ya, kalau kita bandingkan dengan Antam nih sebagai contohnya. Kapitalisasi pasar Antam itu mencapai 39 triliun rupiah. Jadi jauh lebih besar ya Antam kalau dibandingkan dengan Citra Nusantara Gemilang yang hanya 200 miliar rupiah saja. Makanya kembali di sini saya sampaikan harap berhati-hati dan meneliti lebih lanjut jika kalian ingin membeli saham ini teman-teman. Kalau menurut saya sih sebenarnya cukup positif ya kalau dilihat dari jenis perusahaannya yang biasanya cukup bisa bertahan. Tapi ya kembali lagi, saya berinvestasi biasanya untuk jangka panjang. Jadi kalau untuk saya sendiri, biasanya akan memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar lebih gede, minimal banget ya 1 triliun lah baru saya investasikan. Tapi ini bagus lah sebagai penelitian saya dan juga informasi buat teman-teman semua nih. Oh iya, saya belum ngecek ya data dari Google Finance untuk perubahan sahamnya nih. Dalam 5 hari terakhir itu turun 1,7%, dalam 1 bulan terakhir turun 5% ya, banyak. Dalam 6 bulan terakhir itu turun sampai 29%, dan setelah year to date itu turun sampai 73%. Tapi kalau kita lihat dari titik tertingginya itu sempat mencapai 930 ya, itu bahkan sudah turun sampai 87% nih teman-teman. Data di Yahoo Finance juga dia setara atau senada dengan data di Google Finance ya, yang menyebutkan bahwa kapitalisasi pasarnya itu di angka 200-an miliar rupiah. Nah, tapi di sini yang menjadi perbedaan tuh di trailing PE-nya itu mencapai 33. Ini berbeda dengan trailing PE dengan PE yang ada di Google Finance yang hanya 0,68 saja. Jadi perbedaannya sangat gede ya. Dan saya kurang suka dengan perusahaan yang memiliki perbedaan laporan keuangan di beberapa situs keuangan yang menyajikan data keuangan nih teman-teman. Nah, tapi ada sisi positifnya menurut Yahoo Finance itu price to book-nya tuh hanya 0,8. Itu khas perusahaan-perusahaan yang sudah turun banyak ya. Harusnya price to book-nya murah, dan memang murah ya seperti ini. Dan price to sales-nya itu hanya 0,8 kalinya saja nih teman-teman.
Nah, terakhir kita cek data dari TradingView untuk teknikalnya, itu rangkumannya itu di penjualan ya. Jadi untuk para trader yang memperdagangkan saham Cegas itu mayoritas sekarang sedang menjual, bahkan untuk rata-rata pergerakannya penjualan kuat. Nah, sekarang kesimpulannya gimana nih? Kalau menurut saya sendiri, meskipun ada beberapa hal positif ya, seperti pendapatan yang terus naik, terus juga price to earning di Google tuh 0,68, meskipun kalau di Yahoo Finance tuh lebih gede ya price to earningnya, yaitu sekitar 33, dan juga data di IDN Financial juga price to earningnya juga sekitar itu 29 kali, jadi ada perbedaan data. Kalau untuk saya sendiri, saya masih akan wait and see dulu, lihat laporan keuangannya apakah akan membaik di kuartal ini atau enggak. Untuk masuk, untuk saya sendiri, saya masih belum ya. Tapi itu menurut saya sebagai pertimbangan teman-teman untuk meneliti saham ini lebih lanjut. Kalau menurut kalian saham ini bagus ya silakan saja, karena memang kenyataannya ini sudah turun sangat banyak ya. Jadi siapa tahu akan menjadi kesempatan yang bagus bagi teman-teman untuk cuan di waktu yang akan datang. Oke, jadi bagaimana menurut kalian mengenai perusahaan ini? Apakah kalian mau beli atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Atau kalian mau request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.